Assalamualaikum Football United. Terkait dengan proses penjualan dan juga pembelian Manchester United, Sir Jassim Atani sudah mengajukan tawaran kedua, Sir Jim Ratcliffe juga demikian. Dan kabarnya ada 5-8 pihak lain yang juga melakukan penawaran untuk kepemilikan minoritas dari Manchester United kepada Rain Group. Nah, yang menarik ada juga dari Finlandia ya. Ini orang kaya di Finlandia sana, bisnismen dari Finlandia, Thomas Ziliakus, dikabarkan juga melakukan penawaran kepada Ren Group untuk membeli Manchester United. Yang menarik dan ingin gue bahas secara ringan amatiran di sini adalah dia ini mengatakan kalau dana untuk membeli Manchester United ini akan 50%, 50%. 50% dari pihaknya dan 50%, nah ini yang menarik adalah dari fans Manchester United. Walaupun ada juga kabar lainnya kalau dia ini ingin menggandeng Sir Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe untuk menggalang dana, tapi juga tetap melibatkan pihak fans. Nilai yang dikabarkan juga cukup fantastis. Kabarnya penawarannya ini ada di angka 4,5 miliar US dollar. Tentu saja angka ini masih di bawah dari yang kabarnya diinginkan dari Glazer. Nah, tapi poin gue adalah mengenai ide dari Thomas Ziliakus nih mengikut sertakan fans. Dia mengatakan atau berencana setiap fans bisa berkontribusi 1-2 pounds, itu kurang lebih 2-3 US dollar untuk membeli Manchester United. Menurut gua sekilas ide ini nampaknya ide yang bagus dalam tanda kutip. Tapi setelah gua berpikir lagi, nih sebenarnya ide nggak jelas nih. Kenapa tidak jelas? Si Thomas Ziliakus dari angka 3 US dollar per fans ini menargetkan 1 miliar fans yang akan memberikan dana sehingga terkumpul uang yang cukup besar itu tadi untuk mengakuisisi Manchester United. 1 miliar fans. Poinnya di situ dulu satu nih. Menurut gue nih hal yang nggak mungkin. Bukannya gue pesimis ya, tapi menurut gue ini sulit sekali, hampir tidak mungkin. Gue mengambil contoh klub-klub lain yang juga memiliki dalam tanda kutip member. Barcelona, Bayern München, angkanya bahkan di bawah 1 juta. Itu yang gue ketahui, sekitar sekian ratus ribu kalau nggak salah. Kalau gue salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Tapi dari yang gue ketahui sih segitu gitu loh. Dan angka 1 miliar itu menurut gue terlalu besar sekali. Gue nggak tahu dia bisa dapat angka itu dari mana. Mungkin fans Manchester United secara global angkanya mungkin seperti itu, tapi kan juga harus ditelaah apa pengertian fans bagi Thomas Ziliakus. Kabarnya fans itu adalah yang mengetahui Manchester United. Ya, menurut gue itu terlalu umum banget, terlalu besar sekali ya. Tentu saja Manchester United merupakan global brand atau brand yang diketahui secara global. Tapi kan tidak semua orang yang mengetahui Manchester United itu bisa dikategorikan sebagai fans Manchester United. Sehingga sekali lagi menurut gua ide dia 1 miliar fans menyumbang 2-3 US dollar. Ini angkanya nggak jelas menurut gua. Lalu cara menyumbangnya, bukan menyumbang ya, memberikan dana. Fans ini juga nanti mendownload
apps. Belum jelas appsnya seperti apa, tapi yang jelas ada apps di situ. Dan ini menurut gue sudah mengurangi dari 1 miliar itu sih. Bahwasanya oke, berapa banyak yang ada akses dengan apps ya kan. Dan lain-lain. Lalu belum lagi hak apa yang akan diberikan kepada fans. Yang gue baca di beberapa artikel pemberitaan, fans juga memiliki suara nih. Suara untuk apa? Kalau suara untuk menentukan strategi ya kan dan lain-lain, justru menurut gue ini tidak sehat loh. Terlalu mencampuri urusan teknis yang harusnya ini merupakan ranah absolut dari manajer Manchester United dong, beserta dengan tim kepelatihannya. Kalau seandainya memiliki suara ya atau kekuatan untuk mengatur manajemen klub, menurut gua ini juga bisa jadi konflik. Karena fans 50%, yang 50%-nya lagi Thomas Zielinski beserta dengan ya mungkin investor-investor lainnya, dan menurut gua sangat berpotensi sekali ada konflik kepentingan di sana. Belum lagi ya perwakilan dari, katakanlah memang nanti akan diwakili oleh beberapa orang gitu ya sebagai perwakilan dari fans Manchester United itu tadi yang jumlahnya 1 miliar, dan menurut gue ini terlalu besar sekali, terlalu majemuk, bisa menimbulkan justru permasalahan. Dari situ gue menilai Thomas Zielinski ini nampaknya hanya untuk sensasi saja sih menurut gue, karena idenya tidak jelas ya, dan track record dari Thomas Zielinski sendiri pun juga menurut gue di sisi olahraga, apalagi sepak bola Inggris, nampaknya kurang melekat. Sehingga justru yang gue khawatirkan dari ide-ide yang gak jelas seperti ini justru akan membuat semakin kacau klub. Memang kalau dilihat dari sekilas nampaknya ini merupakan ide terobosan untuk mengikut sertakan fans kepada klub. Tapi menurut gue sebenarnya yang dibutuhkan oleh Manchester United ataupun juga diharapkan oleh fans Manchester United bukan keterlibatan seperti itu. Tapi bagaimana ya, dan kalau gue melihat dari Glazer ya, nomor satu adalah bagaimana pengelolaan klub yang bagus, jelas visinya apa, misinya apa, kepada prestasi klub, mengembalikan Manchester United ke glory moment, kepada masa-masa kejayaan ya kan. Lalu juga pengelolaannya tidak seperti Glazer yang jelas terlihat lebih mengutamakan kepentingan pribadi ya kan. Lalu juga bagaimana klub bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas klub yang ada kaitannya langsung dengan fans, stadion, mungkin juga fasilitas-fasilitas interaksi antara fans dengan klub, dengan pemain bahkan, itu bisa dilakukan. Lalu juga bagaimana eksekutif klub dimulai dari pucuk pimpinan ya, artinya ownernya sering berada di stadion, sering berinteraksi dengan fans dengan cara-caranya yang mungkin berbeda ya kan, itu kan juga bisa dilakukan. Sehingga gue melihat kalau hal-hal tadi yang gue sebutkan itu bisa dilakukan dan bisa terjadi dengan bagus, maka ya keterlibatan fans nanti ya secara otomatis akan terbangun dengan sendirinya. Itu sih yang gue lihat, dan yang selama ini kan selama berapa belas tahun terakhir di Manchester United kan tidak terjadi hal demikian. Kepemilikan Manchester United kan juga bisa dan sudah sebenarnya kan lewat saham. Tentu saja fans Manchester United yang punya akses untuk kepemilikan saham terhadap Manchester United kan bisa memilikinya lewat jalur saham itu tadi. Dan ya selama berpuluh-puluh tahun ya, paling tidak dari semenjak tahun 90-an yang gue ikutin Manchester United, ya ide seperti ini tidak diperlukan sih menurut gue. Kalau seandainya tim itu bisa berjalan dengan bagus ya, prestasi itu ada, fans itu tetap diutamakan, ya menurut gue sih ide dari Thomas Zielinski ini apa ya,
Thomas Ziliakus, gue tadi salah terus, Thomas Ziliakus ya, Thomas Ziliakus, pengusaha dari Finlandia ini menurut gue enggak sih. Gue tidak melihat juga ada keseriusan di sana ingin memperbaiki Manchester United, lebih ke sensasi saja. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United tanggapannya mengenai Thomas Ziliakus ini dengan idenya itu tadi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.